Bahagia sebenarnya waktu kita bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara. Ya, mungkin saudara apa? Ya, saya menyebutnya itu, saudara. Ya, jadi waktu saya merasa terjamah dengan pujian, ya, dengan ibadah yang dilakukan, saya menyebutnya itu hadirat Tuhan sedang menjamah saya, gitu, ya. Dan menyadari hal ini, betul-betul enggak ada kebahagiaan yang melebihi atau salah kalau bilang melebihi, menyamai. Nah, kalau melebihi berarti mungkin bisa sama begitu toh? Enggak. Tidak ada yang dapat menyamai kebahagiaan yang muncul di hidupmu, di hatimu, ya. Waktu kau merasakan kehadirannya. Itu sebabnya mulai dari perjanjian lama sampai peristiwa-peristiwa dalam perjanjian baru terhadap kehadiran Tuhan. Saudara lihat peristiwa-peristiwa yang bercerita tentang bagaimana kehadiran Tuhan itu terjadi, ya, perjumpaan dengan Tuhan. Saya akan lihat cerita itu selalu bicara kepada kita tentang bagaimana mereka berusaha memaksa Tuhan untuk kalau boleh mampir di sini. Kalau boleh singgah dulu Tuhan. Singgah dulu. Apa kata bahasa Rembokan? Tumulipe. Tumulipe, betul toh? Tumulipe Tuhan. Tuh. Jangan pikir dulu. Tuh. Tinggal jo di sini. Tuh. Waktu peristiwa Abraham. Abraham melihat Tuhan. Ya. Di sana digambarkan itu Tuhan, ya. Ada 3 orang datang dan itu Alkitab tulis itu Tuhan. Begitu masalahnya. Ya. Ya memang ada istilah teologinya. Ya. Tadi saya pikir-pikir, lihat Pak Saudara kira-kira perlu enggak ini istilah ini atau enggak usah. Ya. Abraham waktu siapa lagi? Kalau perjanjian baru misalnya 2 murid, toh? 2 murid dari Emmaus, 2 murid hendak ke Emmaus. Toh? Mereka tidak tahu mereka sedang berjalan dengan Yesus. Dan Alkitab jelas bercerita apa? Yesus berbuat seolah-olah tidak mau singgah. Itu Tuhan kita tuh seperti itu. Wah, berbahagialah saudara yang tahu sifat Tuhan. Dia suka sekali dengan orang yang benar-benar rindu kepadanya. Oh, itu lain sekali. Lain sekali saudara. Ya, waktu saudara benar-benar membuktikan kepadanya, Tuhan, aku sungguh-sungguh rindu, ini bukan lagu Tuhan. Bukan cuma lagu. Ini kita ada datang betul-betul karena rindu Pak Tuhan. Saudara. Lain sekali itu dia. Lain sekali. Saya mesti bilang lain kayak apa? Karena kita rasa. Saya ingat ada lagu yang ditulis gara-gara peristiwa itu. Maksudnya orang waktu baca cerita tentang 2 murid yang hendak ke Emmaus itu, kemudian lagu itu ditulis. Jangan lewati aku. Bagaimana? Ada lagu itu?
Iya, do not pass me by. Jesus, Jesus. Ada bahasa Indonesianya? Ada kok. Jalan terus. Iya. Tuh. Ada lagi yang apa? Telah hampir malam. Telah hampir malam. Jangan jalan terus. Nah itu. Itu lagu itu saudara. Itu terinspirasi dari peristiwa dua murid ke Emmaus. Ya. Waktu mereka sampai di tempat mereka itu, ya, Yesus berbuat seolah-olah tidak mau singgah. Nah, terinspirasi dari peristiwa ini, lagu itu kemudian ditulis. Ya. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Oh saudara ya, saya waktu tahu lagu itu terinspirasi dari sana. Setiap kali saya dengar lagu itu, iko semua ciri itu air mata. Oh tuh kan, tuh. Itu hati Tuhan. Waduh. Ya. Dia suka sekali dengan orang yang benar-benar menunjukkan kerinduannya untuk bersama dengan Tuhan. Aduh itu Tuhan suka sekali. Tuhan suka sekali orang itu. Ya. Dari banyak peristiwa saudara. Aduh ya. Ini Tuhan kita. Ya. Makanya saya benar-benar tidak setuju dengan orang yang berkata bahwa loh jangan bawa-bawa perasaan. Loh bagaimana sih kamu? Ya, perasaan itu datang dari mana? Ya. Allah yang menciptakan perasaan itu dan dia letakkan itu di hati kita. Ya. Cinta itu kan perasaan. Masa bukan perasaan? Nah kalau Tuhan itu ya, adalah kasih. Ya. Dia rindu umatnya, muridnya, kekasihnya. Ya ampun, masa kekasih. Tuh, saudara cuma suka itu kekasih karena dia mau kasih doi. Itu bukan kekasih. Itu bukan kekasih. Saudara. Kekasih itu, dia yang tidak peduli yang lain. Dia cuma perlu angko. Itu tuh kekasih. Jadi kalau ada maksud yang lain, ya itu dia penama U dibalik B. Tahu U dibalik B? Hah? Ada U dibalik B. Saya sering bilang itu so bukan U dibalik B, itu so U di atas P. Udang di atas piring. So bukan dibalik batu. Dia so di piring, so goreng. Tuh, so dapat tahu karena ini cuma mencari udang. Itu kita bisa. Nah, di sini saya sering pakai kata ini. Ini Tuhan suka tuh yang begini. Ya, apa? Ini Tante Nini. Tante Nini kan tulus. Ya. Tahu ini orang mesti telusuri ini. Kenapa kok ada fam tulus? Apa karena pemiliknya memang tulus? Tuh, kenapa kok dompe fam tulus? Tuh. Kita menyesal sekali harusnya kita lefam tulus. Tuh. Jangan cuma tulis, mar tulus. Tuh lain sampai so janji
Di hadapan Tuhan bukan cuma di depan pendeta. Di hadapan Tuhan itu janji. Ya yang penting so tulis. Oh. Setelah habis tu madu, habis semua. Oh. Soalnya ndak tulus, so kurang jadi bulus. Oh. Saudara tahu tuh bulus kan. Nah, bayangkan. Orang dengan Tuhan kalau ini adalah kekasih. Saudara, kau mencarinya bukan cuma karena dia itu maha kuasa. Tuh. Orang baru saja hari Minggu hari apa? Ya, orang menyanyi lagu itu tuh. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu. Maka sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun kecuali 2 juta. Orang sekarang kan begitu. Tuh, 2 juta sudah terlalu banyak. Kalau nyanda ada doi, 100.000 dong. Oh, jam berapa? 8:30. Ya, jadi pergi Ci. Dong mau kasih 200.000. Langsung gak jadi. Lebih besok kalau 20 juta. Tuh. Angko ini orang Kristen bukan cuma tapi nenek tuh orang Kristen. Iya. Kalau apa anak sama jadi wakil gubernur. Masa? Waduh. Memang langsung bersumpah dia. Bersumpah dan mengutuk pokoknya. Tuh. Kita apa tuh Yesus? Tanin tahu siapa dia. Tuh. Saudara, kita sedang ada di masa orang dengan mudah, ya. Itu tulus itu, saudara betul-betul. Kalau orang tulus sampai dapat rasa dia malaikat. Coba, masa ini, ya, saudara kalau lihat orang tulus dapat rasa dia, dong bilang manusia setengah dewa kata. Kenapa dia tulus? Biar angko mau baking apa, pokoknya gitu. Dia memangnya nak mau cari yang lain. Dia ini cuma karena angko no. Aduh. Kita dapat ingat soalnya ini dia. Ini sudah badiang kita. Dan sudah dapat ingat ini mau cerita. Atau ndak usah. Dulu saudara, saya pernah dekat dengan orang itu. Tuh, waktu kita tanya pada dia, "Kenapa bisa suka apa kita?" Dia bilang, coba bilang, karena apa? Dia agak senyum-senyum. Tuh, dia nyandak pakai alasan lain. Tahu enggak kita suka pangana? Kenapa? Karena ngana ini Rona. Bukan dia bilang karena ngana gagah. Atau ngana langsing. Apa le? Tuh. Oh ngana putih. Ngana apa le? Saya tahu, nyanda ada jawaban lain. Tiba-tiba talia dia nyanda pikir panjang. Berarti so lama ada di hati. Tuh. Kita suka pangana karena ngana ini Rona. Kalau cuma karena ngana ini gagah, awas. Ada saatnya cantikmu berkurang. Tapi kalau dia cinta Pak Angko karena Angko adalah Angko, nah sudah. Tuh, itu mau putus tuh tangan, putus tuh telinga, tetap dia cinta. Kenapa? Karena dia cinta Pak Angko, bukan karena yang lain. Bukan karena ada udang di atas piring. Udang goreng mentega. Memang langsung lapar.
Nah itu orang manusia saja ternyata bahagia waktu berjumpa dengan orang yang dapat mengungkapkan perkataan itu sekalipun loh itu kan mesti dibuktikan dengan waktu. Tuh, pernyataan 20 tahun yang lalu bagaimana? Ya. Seiring berjalannya waktu apa masih seperti itu? Hah? Atau cuma waktu itu? Dia boleh bilang sampai air mata ciri. Tuh, belah dadaku, dia tahunya nak mungkin belah. Kalau belah kan semua mati, jadi kaweng. Tuh, jadi pokoknya semua bilang, tuh, gunung akan kudaki. Waduh, tuh, lautku seberangi. Apa le? Pokoknya angin badai. Waduh, saya tanya, bilang mau datang, siapa yang datang? Mbak Ujang no. Ya, belum trek badai mengamuk angko ini ya, kasihan Ya, tuh motor apa no? Dapat dia semua kempes tuh ban. Aduh, sudah ini. Tuh, ini parah ini kalau begini. Saudara, lain kali begini. Waktu tuh orang itu baru jatuh cinta dengan Tuhan. Tuh hari tadi ada beberapa di antara saudara yang mengalami hal ini. Tapi kira orang ini memang betul-betul ini sedang mengalami cinta mula-mula. Pokoknya tidak ada yang boleh bikin stop. Biar apa leh. Kayak lama-lama mana dia dong? Iya, tidak datang. Ya. Belum trek naik gunung. Oh bagus saudara. Tuh. Kalau orang saja ternyata suka jumpa dengan orang tulus. Saudara coba tempatkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan pernah salah apa betul? Manusia yang tulus tetap saja bisa salah. Kenapa? Dia manusia soalnya. Dia tulus. Tetap saja bisa salah. Tapi coba sekarang renungkan itu. Ya. Tuhan pernah bikin salah betul? Bayangkan. Kalau tidak pernah, bayangkan saudara orang ini gampang sekali mengabaikan Tuhan. Ya. Tuhan baru saja memperhatikan kita dengan luar biasa. Ya. DP minggu depan saudara langsung taruh dia nomor 3. Nomor 10. Tuh. Jadi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9 gagal, baru Tuhan. Karena Tuhan sudah nomor 10. So itu mau cari pada dia, kenapa dia soalnya datang-datang. Ya dia kata kok nomor 10. Tuhan kan nomor 10 soalnya. Kaki lebih hari lebih lama. Oh sudah. So nomor 20. Ya sudah. Tunggu Jo. Ya. Dom bilang mandi Jo kong tunggu. Dia cuma bilang OTW. Padahal dia ada di koi. Dia tulis OTW. Lantaran. Kenapa so OTW so 2 jam Oh iya, macet kata kuat no. Jadi ya terpaksa orang kesuba balik. Dia semua foto tuh, foto 10 tahun lalu. Namanya cuma dia macet. Tuh, nyanda. Dia macet di koi. Dia soalnya mau bangun. Dia soalnya semangat. Sekarang saudara coba cek. Bagaimana kata? Mau pakai lagi saudara, mau kasih contoh saudara, sesjo cerita. Tuh, kan kita tuh pernah jadi jemaat sama dengan saudara. Pernah kok, pernah jadi jemaat Pamelawang, persis. Tuh, jadi jemaat, nyandak peduli patungan, loh, ini anak pendeta yang dulu pernah jadi jemaat. Jadi bukan udah bilang pas saudara. Kenapa kita tahu? Karena kita dulu pernah begitu. Itu saudara. Waktu baru sampai di Jakarta,
2 minggu pertamanya enggak masuk gereja. Kenapa enggak ada orang antar? Kita menangis di rumah. Betul saudara. Jadi menangis bukan karena enggak ada makanan. Bukan karena enggak jalan-jalan. Karena dorangnya ada orang mau antar kita mau pergi gereja. 2 minggu kita nyandak masuk gereja. Nyandak dengar lagu rohani. Oh Tuhan. Ya, dapat rasa sama yang di neraka. Tuh, 2 minggu depan ada tante yang tuh ada baku bawa dengan kita di Jakarta. Dia tahu dia dapat perasaan kali ya. Tuhan kan tahu orang PHT itu, orang kan Tuhan tahu dia kasih yang menangis. Dia suruh tuh tante itu datang cari saudara cari rumah, kong dapat dia langsung bilang Ron, nanti kita datang ambil nih. Nanti kita datang ambil ada minggu depan. Itu. Aduh saudara sama dengan dapat apa tuh. Ada masuk gereja waktu itu. Kita sampai sana, so khotbah. Yang dapat itu puji-pujian. Tuh. Minggu depan memang kan dati kita pokoknya pergi. Itu kan kota Jakarta. Nah, kita baru di sana. Mau jalan sendiri. Nah ini tahu. Dia suasi ajar begini. Kalau nanti kan naik bis nomor ini. Kau bilang pada orang di sini. Karena mau turun. Ya. Ini kau dapat ingat semua. Ya. Dia bilang pergi di Blok M. Ya. Dari Blok M kan naik waktu itu bis PPD nomor 11. Nah, nomor 11 turun di Harmoni. Dengar baik, Harmoni. Sudah. Waktu naik kita langsung bilang Pak Kenek, kasih turun kita di Harmoni. Tak kira tuh Harmoni cuma di situ. Tunggu sedikit kita tanya Pak Kenek, so sampai di Harmoni kan dia bataria saudara. Ya. Leleko begitu tuh. Dia bilang kalau so sampai di mana dia so bilang. Tunggu kapan sampai di Harmoni ini. Jadi kita tanya. Bang, Harmoni belum Mbak, belum. Ya, tenang nanti bilang. Jadi waktu so sampai di Harmoni langsung dia kode. Harmoni Mbak, Harmoni. Oh saudara kong. Kan tuh kita udah pergi pertama kan naik taksi. Tuh. Jadi dapat rasa cuma nyandak lama dah masuk di jalan itu kong so sampai. Tak kira boleh berjalan. Kong kita berjalan kan dari tempat turunan. Kong kita berjalan. Nah, itu memang jalan raya. Berjalan. Kenapa enggak sampai-sampai? Oh Tuhan di mana? Tegudung mana kok kaki kita so salah. Aduh saudara bayangkan ini. Ini pertama kali sampai di sana. Usia saya baru 20. Tuh, ini anak-anak so tua dibanding waktu itu dompe mama. Tuh. Di tanah rantau. Tahu loh, ada orang antar. Tapi karena rindu minta ampun. Pokoknya nyanda ada yang bisa lagi kita mesti dapat tuh tanpa. Betul saudara, pokoknya jauh sekali. Padang tuh gedung. Oh Tuhan. Itu masalahnya gedungnya bukan, nyanda ada gedung gereja. Ya, waktu saya diperkenalkan dengan gereja di sana. Saya ibadah pertama itu DP bentuk bukan gereja, itu gedung perkantoran. Jadi masuk di dalam, kemudian ada pintu kecil, pintu normal lah ya. Di atas pintu itu ada salib kecil sekali. Itu salib. Jadi kalau nyanda taruh kira, nyanda apa ya. Nah kan saya sudah diberitahu. Jadi saya tahu DP, oh ya. Jadi waktu masuk kita langsung lihat tuh ruangan itu. Oh iya, ada salib kecil. Nah itu. Yang tidak lama kita duduk so kelar tuh khotbah. Jadi baru berjalan juga jauh. Belum so gugup. Ini so sampai atau belum? So sampai atau belum? Itu kan, itu pertama. Lama-lama dapat rasa semua lagu so lebih enak daripada lagu rohani. Lalu saya pun tidak pernah mendengar lagu rohani. Titik. Iya. Saudara lihat betapa cepat lingkungan mempengaruhimu. Waktu kau tidak benar-benar kuat, saudara akan dengan mudah tersandung. Jadi sekali lagi saudara, minggu-minggu awal kita menangis.
Menangis karena apa? Karena nyandak masuk gereja. Minggu-minggu berikut, betul kita jangan masuk gereja. Tapi betul-betul itu cuma dikuli. Tuh, so bilang Akang, cuma karena kita takut kalau masuk, sudah. Nah itu. Tuh. Takut nanti kalau nanti kalau cilaka kau mati, sudah. Cuma itu di pikiran. Nyak masuk gereja ngana, cilaka kau mati. Nah itu di pikiran. Tidak ada tuh, oh kita mau masuk gereja, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kita mau masuk gereja, kita rindu Pak Tuhan. Oh Tuhan, kita serindu sekali. Nah ini. Ya tidak ada. Ya tidak ada tuh rindu, namanya rindu apa? Ya tidak ada. Pokoknya kita mau pergi gereja, no, sudah. Hari Minggu tuh ya kita mesti masuk gereja, sudah. Cuma itu. Tidak ada kerinduan lain. Tidak ada yang namanya kerinduan tuh tidak ada. Tuh, ada juga lagu. Melagu rindu Pak Tuhan. Yang kan lagu rohani betul-betul cuma di gereja. PK luar gereja kita sudah dengan lagu lain. Lagu rohani cukup di gereja. Di luar itu soalnya ada lagu rohani. Ini kayaknya bilang Pak Saudara, ini kenapa? Anak yang sepanjang hari di rumahnya ada lagu lain, mesti lagu rohani. Tuh, waktu di Bitung. Ya, PK luar dari rumah langsung lain. Coba sekarang saudara cek hatimu. Sungguhkah kau tulus mengasihi dia? Sungguhkah kau tulus merindukan dia? Ingat Yusuf dan Maria dipilih Tuhan, salah satunya saudara, kenapa? Yusuf tunangan Maria itu tulus hati. Alkitab yang beritahu. Yusuf katanya tulus hati. Jadi Tuhan memilih Maria bukan cuma karena itu Maria. Tapi karena pasangan Maria adalah Yusuf. Yusuf siapa? Tulus hati. Dan terbukti ketulusan hati Yusuf. Bayangkan, Tuhan yang tidak pernah beritahu apa-apa Pak Yusuf. Cuma dia bilang kan sama Maria. Bayangkan, Maria tentu takut mau bilang Pak Yusuf. Ya, kaget kok Yusuf pikir, aduh ngana, betul ngana ini berohani. Aduh ngana pecerita nggak usah lalu karang-karang. Cuma Maria, masa ngana mengandung dari Roh Kudus? Bye-bye le. Tuh, raba dulu, so panas. Tuh. Maria hilang keselak mau bilang. Tuh. Cuma ingat Maria, Tuhan tolong Tuhan. Bilang Akang Pak Yusuf. Enggak, Tuhan tunggu sampai sudah DP. Somo dapat tahu. Baru. Tuh. Sampai Yusuf soba pikir. Maria kita nyak sangka ya. Soba lain kote dia. Kita nyak sangka ya. Tak kira dia paling setia. Tuh. Karena so dia itu ya selalu kasih ingat pak kita. Suf berdoa ya. Ucup berdoa ya ucup. Tuh. Baca Alkitab nih. Jangan lupa ibadah datang ambil pak kita. Sudah. Memang kita nggak salah pilih. Tuh. Hah? Siapa dia? So pakai daster terus. Siapa ini Maria ini? Nyandak model daster, dia pakai daster terus. Tuh model daster sudah 2 tahun lalu. Siapa kong sekarang yang ndak model daster? Siapa kong dia yang daster terus? Siapa kong dia so gode? Ini kan. Lagi Maria, so boleh ambil akang mangga muda? Tak tahu kan bilang sakimah. Ya nak makan mangga muda, siapa ngana so minta mangga muda. Dia mulai kali-kali. Dia so makan mangga muda, makan salak. Tuh, ya masuk akal ini. Oh sudah, kalau begitu kita kasih tinggal coba dia. Waktu dia mulai berencana seperti itu, bayangkan saudara alasannya Alkitab beritahu loh. Waktu Yusuf hendak meninggalkan Maria,
dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Jangan bilang di FB. Tuh, ternyata ini kita kekasih ini kote. Ya enggak betul. Siapa di sini yang model begitu? Tuh. Dia kesal, dia bilang di FB. Bilang jopa dia. Atau kalau nggak sanggup bilang, dia bilang jopa Tuhan. Kasih tahu le di FB. Ya rupa. Nah itulah manusia. Oh, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Apa? Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tuh. Ini kalau saudara baca Yusuf suaminya, Maria istrinya, jangan pikir don dua sok kaweng. Tuh. Itu budaya di Israel waktu itu. Oh. Walau mereka belum tinggal serumah. Bahkan Maria sampai bilang loh, aku belum bersuami. Aku tidak mengenal laki-laki. Begitu kalau tadi man lama. Aku belum mengenal. Maksudnya belum pernah tidur dengan laki-laki. Ada kan belum serumah tapi tidur boleh. Kan masa kini kan model begitu tuh. Tidak serumah. Oh hati-hati dong. Ini sekali lagi ya. Ini nyandak sadia ini dia. Tuh. Natal kan so lama lewat tuh. Ini so mau bulan Februari besok. Tuh. So kuncikan ini. So bawa slot belum? Mau kuncikan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Nah itu ya. Jadi kalau saudara baca Maria dan Yusuf di sini pakai kata diceraikan. Nah ini tuh perceraian cuma boleh pada masa ini. Ini boleh bercerai. Begini saja ternyata ada pertimbangan yang matang. Bayangkan begitu sakralnya hubungan ya memasuki jenjang pernikahan sampai pada orang itu sudah disebut suami istri sehingga mau putus. Kalau orang kan bilang putus. Kalau ini waktu itu ini dianggap bercerai. Nah, perceraian boleh di tingkat ini. Toh? Tapi kalau sudah diberkati itu tidak ada perceraian selain maut. Itu Alkitab. Ya. Jadi lain kali jelaskan itu. Tapi yang jelas ini ya. Sekalipun sekarang kan so kacau balau ini pemahaman tentang ya, menikah, bercerai, menikah kembali, ini kan so betul-betul so amburadul, ya. Samrawut sudah. Ya. Akhirnya orang dengan mudah, tuh makanan terlalu banyak garam dia kasih cere DP istri. Angko ini asal baking nasi selalu angus. Rusak rice cooker. Lebih secere jangan coba pikir rugi. Kan? Bayangkan sudah kalau begitu ya. Ini kan masa kini bayangkan. Sampainya tidak ada alasan dan cari-cari itu alasan. Sudah lihat waktu tidak tulus ada saja alasannya. Sementara Yusuf yang tulus ini sampai so fatal. Sebenarnya ini kan fatal sudah. Fatal tuh. Maria hamil. Sementara Yusuf tahu mereka berdua menjaga kesucian. Mereka berdua ini pasangan yang suci. Bukan cuma di depan orang. Di depan Tuhan. Kenapa Tuhan menetapkan pilihan kepada pasangan ini? Karena orang dua suci. Itu ya. Jadi Yusuf bilang hati. So setengah mati kita ada bajaga-bajaga supaya suci. Kenapa kau angko so baruci? Nah. Jadi sebenarnya ini fatal. So itu dia mulai berencana untuk meninggalkan Maria. Lihat, waktu saudara tulus, dia baik-baik.
Saudara mau tak salah, Tuhan yang akan berdiri mencegahmu. Itu tuh apa? Hebatnya orang tulus. Tuh. Saudara semua tak salah. Tuhan akan mencegahmu. Dia sangat tulus mengasihi aku. Dia sangat tulus mencari aku. Tuh. Saudara sementara tersesat, semua tersesat. Dia kasih belok engkau. Salah itu, salah itu. Belok di sini. Datang sini supaya betul. Kenapa? Karena dia tahu kau rindu kepadanya. Engkau mengasihi dia dengan tulus. Jadi dia menuntunmu. Tuh, membawamu kepada seluruh kebenaran. Itu terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha tulus. No? Jadi dia juga sangat rindu umatnya itu tulus. Saya selalu bilang ke saudara, ya, kalau baru ikut Tuhan supaya dapat sesuatu, ya satu, kalau engkau selama berarti engkau tidak tulus. Tapi kalau masih baru, mungkin saja kamu masih kanak-kanak. Jadi biar sakit gigi tetap mati minta gula-gula. Itu kan anak kacili dia bernama. Ya. Jadi kalau saudara model begitu ada dua kemungkinan. Memang tidak tulus atau mungkin dasar belum mengerti. Kenapa belum mengerti? Baru katut dia. Tuh. Jadi dia masih bayi. Bayi itu saya bilang akan tunggu. Tuh, angko pedot sementara cuci tahu. Dari tadi airnya bajalang. Nah dia kan yang tahu. Mau terangkan bagaimana adik baru 1 bulan. Dek airnya ndak ada kasihan. Tuh, napa papa dapi pompa di mana? Tuh, dia mau tahu di mana. Tuh, tunggu 10 kilometer. Ya, dia dapi cari tuh air kasihan. Ya, so ini tahu papa mau dapat air kan ndak. Anaknya ndak mengerti dia bataria menangis terus. Dia pikir dia mama penjaga. Ya, so tahu-tahu kita so aus, nyandak jadi-jadi itu susu. Nah, itu bayi. Lain kali so sampai umur 2 tahun, Talia 3 tahun anak belum mengerti. Saya lihat video kapan saya itu ya, ada orang posting. Anak nih tahun kayaknya Mardisto baca cerita kok. Kayaknya susu 3 tahun ya. Dia bapak bilang, ada bikin apa songan di situ? Ada tunggu kita pe cowok. Masa ngana masih kecil, ngana nih boleh pacaran. Nih mau kita suka kita ada cowok. Ini anak umur 2 tahun no. Semua cowok tarik bagaimana? Ya. Kita suka pak dia, kita mau pacaran dengan dia. 3 tahun. Ini kan dia langsung itu. Waktu bilang, nih boleh. Tuh. Kenapa minum susu Jo? Nih mau. Kita suka dengan kita pe cowok. Itu kan. Ini anaknya anak kecili saudara. Tuh. Dia nin tahu apa itu. Tentu ya karena orang tua tentu kasih Mbak Uni tuh nyandak war-war. Jadi ini anak ninong nih dia masa so tahu tuh nyandak war-war. Itu kan saudara kok coba aneh-aneh. Ya lihat. Jadi waktu karena Yusuf tulus hati maka Tuhan mencegah Yusuf. Jangan melakukan kesalahan. Waktu kau tulus mengasihi Tuhan, Tuhan akan mencegahmu. Jangan bikin salah. Nanti kalau nggak bikin begini masuk neraka. Jadi Tuhan dengan berbagai cara engkau dihalangi supaya jangan sampai binasa. Saya termasuk seorang yang dihalangi. Tuhan halangi saudara dengan berbagai cara. Waktu itu kita bukan karena kita tulus, mami yang tulus. Dia sampai yang akan terus, oh Tuhan kasih yang lindungi Parona.
Saya betul-betul bayangkan, saya juga pikir, bukan main. Begini. Banyak sekali yang terjadi. Tapi sepertinya Tuhan mencegah. Tuh, Tuhan backing dia perlindungan luar biasa saudara. Padahal kan kita tuh nyata sungguh-sungguh. Kok kenapa kita tertolong terus. Waktu sampai di rumah ya. Waktu kita pulang di rumah. Kong adik baca cerita, udah gak tahu Ron. Tuh orang di sini no. Kalau doa pagi. Kalau mami semua cumungan apa nama, orang semua menangis semua. Hari-hari orang menangis akang pangana. Tuhan, tolong akang kasih yang parona, lindungi pak dia. Saya waktu dengar orang baca cerita, nah dulu kan ada telepon. Jadi kita kan tahu, jadi mesti tunggu surat 1 bulan perjalanan. Ya kan tahu kalau apa yang terjadi. Nanti orang bilang, pantas kita tertolong terus, ya. Banyak sekali kesulitan yang mau terjadi saudara. Kalau cuma bilang saya mau dicelakakan itu berulang kali. Ya. Tapi bayangkan saudara. Saya benar-benar hebat itu kuasa doa saudara. Betul-betul hebat. Ya. Saya berteman dengan teman-teman yang betul-betul ya. Kalau cuma mau bilang mungkin dorang les itu tentu pesuka le supaya kita le jatuh rupa dorang. Tuh. Tapi Tuhan mencegah saya. Bayangkan kalau mau cari tapi saudara, waduh. Saya bilang, waktu pulang di rumah kita tahu, oh ini alasannya mengapa saya terus saja tertolong. Tuhan menjagaku dengan luar biasa. Ada orang tulus yang mendoakanku. Nah saudara. Nah, saudara yang sekarang langsung mendengarkan firman ini, jadilah tulus. Tuhan cari. Tuhan rindu orang yang seperti itu. Tuhan cari kekasih yang seperti itu. Saudara menyanyi itu, saudara rindu. Itu yang terjadi di hadapan Tuhan. Oh Tuhan. Dengan kekuatanku, aku tidak mungkin setulus yang engkau harapkan. Oh Tuhan, tapi betapa aku rindu hanya engkau yang ada di hatiku. Tuh, tadi tuh lagu tadi, bagaimana? Ku membawa hidupku, hanya engkau, ku membawa hatiku, hanya engkau di hidupku. Nah, tuh. Lalu gimana? Hati-hati saudara. Pokoknya hati-hati ya. Kalau dapat rasa belum tulus, harusnya segera berdoa. Ampuni aku Tuhan. Buat aku tulus. Buat aku sungguh-sungguh mengasihimu. Persoalan-persoalan bahkan Tuhan izinkan terjadi. Saudara bisa lihat itu di Korintus. Ya. Paulus bilang adanya perpecahan di antara kamu membuktikan bahwa kamu ini masih anak-anak. Ya. Tapi ini sekaligus membuktikan dan menunjukkan siapa yang tulus, siapa yang tidak. Paulus yang bilang loh. Ya. Yang tidak tulus pasti keluar. Kali kita pun yang bilang. Kalau sungguh kebenaran yang disampaikan. Orang yang tidak tulus dan tidak mengasihi kebenaran keluar pasti. Tunggu jadi waktu. Lihat. Di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata. Nanti siapa di antara kamu yang tahan uji? Siapa yang sungguh-sungguh? Siapa yang tulus? Saya bilang ke saudara, antikris itu tanda yang Alkitab perkenalkan kepada kita. Selain yang lain, DP permulaan dia tidak sungguh-sungguh, sudah sama itu. Hati-hati. Saudara pikira tidak sungguh-sungguh. Ini tulus sama dengan tidak tulus. Sama dengan tidak sungguh-sungguh.
Sekali lagi, ini yang akan membuat orang itu jadi antikristus. Pertama saudara apa? Anti kebenaran. Saudara sudah mulai pilih. Ini pendeta ini selalu menyinggung Pak, kita sudah jodohin dia. Dia mulai memusuhi kebenaran. Tanpa dia sadar. Dia kira dia cuma nyala suka tuh pendeta. Enggak. Waktu kau tidak suka kebenaran yang sejati yang disampaikan kepada saudara, hati-hati, kamu menolak kebenaran. Kamu memusuhi kebenaran. Kamu tidak sungguh-sungguh, siapa tidak sungguh-sungguh, ini calon antikristus. Oh, nanti no kita kalau orang mau pasang tanda, berhenti lah pokoknya. Coba aja dong pasang tanda pak kita, kira dong mau dapat. Nanti saudara lihat. Kamu tidak sungguh-sungguh. Kamu tuh calon. Belum lama saya mendengar ada pendeta, ya tadi sih yang nonton pada dia ribuan, memang kata ribuan, ya bukan komang jutaan, mah ribuan. Tuh. Kalau kasihan kan belasan. Bukan cuma puluhan, belasan. Lain kali 5, 6 sudah. Oh enggak apa. Oh, kita bilang apa? Tapi pokoknya saya melakukan tugas. Disukai atau tidak kan bukan urusan saya. Itu. Pendeta itu bicara tentang akhir zaman. Ya. Karena dia punya data, saya dengar. Dia punya data tentang akhir zaman. Oh jadi kita dengar. Lalu dia baca cerita. Dia bilang, tahu enggak, saya tidak divaksin. Dia bilang, saya menolak sama sekali. Tuh. Dia bilang, ya lama-lama, loh berarti kita kutik ini boleh berjalan. Jadi ya, enggak apa-apa lah. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan kan tahu. Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu tapi hati ini mau vaksin. Tapi ya daripada saya enggak jalan, ya sudah saya divaksin. Ya, sama dengan dia udah bilang apa? Dia soko, aduh ini tuh apa? Menjilat muntahnya sendiri. Udah hati-hati ya. Ini baca cerita vaksin, saya terkejut karena saudara kan bisa lihat, bisa dicek di YouTube ya. Misalnya Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadila, itu dia bilang terus terang, dia tidak divaksin sama sekali. Ya, Menteri Kesehatan zaman SBY, tahun 2004 sampai 2009 ya. Dia Menteri Kesehatannya, saya tidak divaksin dia bilang. Lalu yang paling mengejutkan Bill Gates. So dia program nih, dia kasih tahu tentang vaksin dan semua orang tahu, ini rahasia umum. Bill Gates tidak pernah divaksin. Terpujilah mesin. Bukan terpujilah Tuhan. Terpujilah robot. Saudara, dia suruh ngoni vaksin. Dia sendiri nyandak vaksin. Itu, siapa kau ingin tahu? Ya, Google aja. Saya dengar di YouTube soalnya. Tuh, begitu dang ngoni. Ini bayangkan nih orang-orang kalau soalnya tidak tulus, itu dipakibat. Tuh, saudara percaya sekali itu tidak tulus itu. Tuhan yang maha tulus padamu, kau mengabaikan dia. Tuh, selalu curiga. Tuhan berencana begini, kapan nih khotbah begini, dia curiga. Bagaimana sih? Tuhan maha tulus padamu, diberitahu kebenaran. Ini mau dengar. Anggap ini pemberita kebenaran sedang memusuhi dia. Bagaimana? Kalau kita jadi saudara berhenti masuk gereja. Bayangkan kepada saudara, diberitahu kebenaran. Dan kalau kebenaran kau ragukan, kau saudara mau cari apa kalau begitu? Datang di gereja mau cari apa? Kecuali kalau di tempat ini kebenaran tidak disampaikan kepada saudara.
Kalau semua cuma ngarang, jangan masuk gereja sini. Saya kan bilang ke saudara, ya tidak bagus hidup saudara. Kenapa? Saya juga ingin sekali ditemukan tulus di hadapan Tuhan. Ini sampai doa sampai dunia ini. Kan kebenaran sampai diberitahu kepada saudara belak-belakan. Kenapa? Karena kita bukan cuma kita mau suka pi sorga. Bayangkan, sampai kita so tahu orang ini mau. Iyo, saya tetap tidak peduli. Siapa tahu kalau kasih tahu dia suka. Nah itu. Nanti kasih tahu. Ternyata dia mau tuh. Dengan hati lain kali begini di hati. So itu kuat. Tadi so bilang akang nggak usah, nggak paksa. Lain kali sudah rasa menyesal. Kau tak tahu begitu nggak usah. Oh Tuhan, jangan begitu. Tuh. Semua harus mendapat kesempatan. Kalau dia tolak tuh kesempatan, bukan tapi salah. Kesempatan sudah diberi. Dia di dalam lubang. Lempar tali. Pegang tuh tali kalau mau keluar. Mau ditarik ke atas. So lempar tuh tali. Mau tarik dia nih mau pegang tuh tali. Jadi bukan karena tidak mau ditolong. Orangnya yang tidak mau menerima pertolongan. Tuh ya. Ya dibayangkan saudara. Sesuatu tahu sekali kebenaran yang keras ini pasti tidak disukai. Saya tidak punya pilihan yang lain. Saya hamba Yesus Kristus. Maka apa yang saya tahu ini adalah kebenaran yang Tuhan Yesus suarakan. Saya tidak bisa punya pilihan yang lain selain menyampaikan apa adanya kebenaran itu. Saudara perespon itu kan bukan tapi tanggung jawab. Yang jelas semua diberitahu kepada saudara. Kalau di gereja kami, ya, ini tahu ini kok berapa bilang, ya, kan saudara sudah tahu, orang sini persembahan 1 kali saja. Mau ibadah apapun, persembahan cuma 1 kali. Nyanda ada kantong kedua, kantong 3, kantong 5, nyanda ada. Tuh kantong cuma 1, ya. Biar keperluan banyak sekali, tapi DP kantong cuma 1, ya. Sementara saudara. Ini kalau orang gereja, organisasi kami ada kolekte persembahan ekstra tiap bulan. Yang kalau dorang tagih kita ambil dari TP dompet. Ini cerita betul. Utang itu. Ya. Dan kita bilang loh salah-salah kasih yang. Kita sayang pada orang. Ya. Sedang 1 kali dapat lihat tuh langsungnya nak mau masuk gara-gara ada persembahan 1 kali. Apalagi persembahan 2 kali. Bagi saya kebenaran harus diberitahu. Nah usah nanti. Jadi bendahara so tahu. Kita bilang ya ini kan ya ini kita kerelaan. Karena ini dipungut di jemaat. Nah baru sekarang kan dapat bilang di live. Supaya tamang-tamang satu organisasi. Oh betul kok. Kenapa dia bilang di muka jemaat. Kalau kita batowo tuh jangan bilang. Oh dia cuma karang-karang. Ini cerita sungguhan. Sejak awal gabung tuh ada persembahan ekstra, kolekte ekstra. Yang kita tidak pernah tagih. Tidak pernah dipungut kepada saudara. Tidak pernah. Kali lagi per bulan bukan per tahun. Iya. Ini kenapa saudara? Karena saya selama taruh di hati. Oh hidup ini. Semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Maka kalau semuanya saya beri untuk Tuhan, dia sudah buktikan pemeliharaannya. Begitu luar biasa Allah kita. Dia mampu terhadap segala sesuatu. Ya. Ini orang-orang baru jangan bilang, aduh kamu ini pendeta ya. Aduh dia ada beli di mana? Mungkin dari Belanda tuh.
Itu rompi. Yang ini dari 2019. Ada beli di Tomohon. Donda obral kong kita beli. Baru tadi sekali-sekali biasa pakai tuh selempang, tuh, yang lain kali sampai sobengko, tuh sonin tahu anak-anak yang jasa. Mama so miring dong maksud. Tuh, jadi anak oh berarti so miring. Kalau ini kan ya nak mau miring ini, memang so tataruh di situ. Aduh pendeta, aduh dia baru pesan online so dari Amerika. Tuh, kalau jemaat lama masuk tahu ini rompi kuno. Tuh, kan yang malu-malu tuh. Tapi bilang kan apa adanya. Apa adanya. Tuh, supaya di pendeta Pambagaya ini tahu kalau di EP Gaya itu dari mana. Tuh. Saudara, betapa saya rindu orang-orang yang curiga ini dan itu kamu mesti tahu. Ya, yang layani kalian tuh siapa? Ya, tentu saya belum setulus yang tentu Tuhan mau, tapi yang namanya mau berjuang, menjaga hati untuk tulus dalam pelayanan, saya melakukannya. Iya, saudara. Betul-betul nyanda ada kerinduan. Aduh, kita mau bikin ini siapa tahu ada yang mau kirim doi. Aduh, nyanda ada. Dari dulu saya bilang Akang, dari zaman Covid kita nyanda pernah tulis. Tolong yang mau kasih persembahan apa kita nomor rekening, nyanda ada. Nggak ada, saudara. Tuh, Covid kan sudah berlalu. Betul, nyanda pernah buku persembahan. Jadi kalau sampai ada persembahan ya sudah, ada orang kirim loh. Berarti ada orang yang tergerak untuk kirim. Kalau kita mau minta nyanda. Itu. Kenapa? Selama saya taruh di dalam hati. Saya kan pelayan Tuhan. Biarlah aku membuka mulut kepadanya. Jangan minta apa orang. Gitu. Jadi lain kali kalau nyanda ada ya sudah. Berarti Tuhan tidak izinkan. Jangan dulu dong nih. Jangan dulu. Kalau nyanda ada makanan berarti jangan dulu makan. Bagaimana? Yang kali kan saudara kan kalau lihat, oh ada oto pasti dorang banyak makanan. Ada oto bukan ada banyak makanan. Makanan kan oto kan bukan nasi. Gimana sih? Tuh. Itu dorang kan kali kan begitu tuh. Lihat, waduh ada oto, dorang sampai lampu menyala, pasti banyak doi. Ini salah sangka. Begitu kok saudara. Udah lihat dia mangkilat sampai iyo no dalap kataku aja jadi mangkilat. Terkejut ya. Mau beli bedak di toko. Dorang langsung tawarkan yang paling mahal. Itu kapan lagi kata. Mereka terkejut waktu saya bilang enggak. Kita mau beli yang V. Nah, saudara tahu tuh V itu? Itu pipa dang, pipa. Hah? Dorang kaget. Ibu, iya betul. Saya menggunakannya. Kenapa kamu? Kok apa? Banyak orang bilang kata masih muda. Oh, berarti hebat dong. Oh, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta beruntusan. No? Bayangkan kita. No? Kalau dapat ingat cuci muka. Mari kalau nyanda bagian tisu. Ini cerita betul kok. Soalnya lama cuci muka nah tisu basah. Oh, lap, sudah. Saya ingin tulus kepada saudara. Tuh, bilang ini apa adanya. Oh, lalale. Saya ingat siapa? Paulus. Paulus laki-laki. Tuh, orang keras bahkan. Tuh, mantan pembunuh. Dusu-dusu orang. Ternyata dia jengkel waktu ada orang yang menyangka bahwa dia tidak tulus. Tuh. Waktu ada orang berpikir bahwa dia melayani. Tuh, untuk maksud tertentu yang tersembunyi. Paulus langsung bilang, ini tahu kita ini. Ya, bahkan dia pernah bilang apa?
Aku berkata seperti orang gila. Itu saudara. Itu Paulus. Dan suara hatinya itu ditulis di Alkitabmu. Orang boleh baca. Kita lihat jarang-jarang model begini. Tuh. Tapi kalau mau bilang nih tahu. Ya, berarti ada yang harus dengar hari ini. Kalau mungkin kalau bukan di antara yang duduk, mungkin di sana. Yang dapat dengar. Tuh. Memang susah saudara. Waktu saudara tulus. Lalu disalah artikan. Ada orang curiga. Ikut langsung sakit hati. Betul coba. Kalau memang saudara ada maksud jahat. Dong dapat tahu Joe. Kan begitu. Mungkin ada juga kan orang begitu. Dapat tahu DP bengko. Dia bukan mengaku. Kok marah. Tapi sekali lagi, waktu kepada saudara, dipersembahkan yang paling tulus, dan saudara masih curiga. Saya bayangkan saudara, saya sampai bilang, waktu mau ambil waktu orang mau tanya, gaji, nyanda ada slip gaji. Saya bilang, Akang, pendeta Pantekosta itu 1 bulan 30 hari. Saya pikir ada gajinya, nyanda ada. Jadi waktu pas orang tanya slip gaji, saya bilang enggak. Tak bawa buku laporan persembahan apa. Ini dapat catatan persembahan. Mau ini tahu enggak kalau kita mau tulis 50 juta per bulan. Mau ini tahu kan boleh kita karang. Tapi saya tidak takut kepada kalian Yang saya takut sana. Kalian tidak mau percaya saya enggak apa-apa. Tapi kita cuma takut Tuhan. Iya saudara. Dan mereka senyum, iya bu orang percaya. Nggak usah pakai slip gaji. Nah, kalau orang di leasing percaya, kong saudara jemaatnya enggak percaya, kenapa angkonya saya tinggal gereja aja kalau begitu? Bayangkan waktu saudara dilayani oleh pendetamu yang tidak tulus. Kan begitu saudara. Kalau ada orang lagi di online sana yang berpikir ini, jangan ngomong kalau kamu belum kenal. Datang sini dan kau akan lihat. Apakah saya cuma bicara? Atau ini memang adalah kenyataan yang sesungguhnya. Itu saudara. Ada kelemahan, ada kesalahan. Saya ada kesalahan, banyak. Tapi sekali lagi. Soal yang model-model begitu saudara. Saya orang kasih itu ke Tuhan. Tolong kasih yang pak kita. Jangan sampai saya yang melayani. Bayangkan saudara. Saya selalu bilang ke saudara tuh. Bagaimana kalau belum kelar ibadah kong kita rubuh kong mati. Kan itu yang panggilan kita takut. Saya akan berhadapan dengan dia. Jangan pakai undur kau. Aku tidak mengenalmu. Dah suruh kasih ajar begini. Ngana kasih ajar begitu. Kan. Pikiran jadi sekali lagi. Saudara ini mau masuk surga enggak apa-apa. Yang saya sampaikan ini adalah tugas saya. Kenapa? Karena saya mau ke surga. Kalau engkau ini mau ke surga. Ya sudah enggak usah dengar. Begitu saudara. Ya. Jadi saya masih memberitahu kebenaran karena saya mau masuk surga, mau baku dapat dengan Tuhan, begitu, ya. Jadi karena ini adalah tugas dan kewajiban saya mesti sampaikan apa adanya. Kenapa? Karena kita mau masuk surga. Tuh. Orang ini mau dengar, kita mau bikin apa? Saya bilang sedangkan Yesus. Orang curiga setengah mati. Kau pasti dengan setan. Bayangkan orang-orang Yahudi waktu itu. Dengan kuasa setan dia mengusir setan. Orang bilang begitu. Yesus mau bilang dengan setan. Kalau Yesus dicurigai ya apalagi ini kasih yang memang bagai. Yesus dicurigai.
Kalau kita siapa tahu katu bagai. Tuh, namanya juga orang. Tuh. Waktu membusuk langsung bagai. Jadi kalau mau dicurigai enggak apa-apa. Bagai gitu. Tuh, jadi kalau orang curigai enggak usah curigai. Ya, curigai banyak gai. Sekali lagi saudara, semua orang yang tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, sampai firman Tuhan pun dia curiga. Sampai Tuhan dia curigai. Harusnya yang dia pertanyakan adalah dirinya. Harusnya dia pertanyakan adalah ketulusan hatinya, keteguhan imannya. Sungguhkah kau beriman? Sungguhkah kau datang karena kau rindu kepadanya? Sungguhkah kau datang kau menyanyi karena engkau mengasihi dia? Atau ada maksud apa? Itu kan. Itu harusnya yang orang tanya kepada diri kita. Jangan tak pertanyakan Tuhan. Orang hidup sampai sekarang gara-gara Tuhan kok. Dijaga, diperpanjang nafasmu. Sampai hari ini dia masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Dengar lagi ini firman Tuhan. Dengar lagi ini kebenaran yang menusuk amat dalam. Gitu tuh 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan melakukan fungsinya. Ya. Ini saya rindu baca, coba Ibrani ini kan saudara baca lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Oh, saudara percaya pendeta kasih yang semua orang kasih yang. Toh, kalau saya percaya pasti masuk surga. Toh, pendeta saya lupa Yohanes 3 ayat 16. Toh, percaya itu apa? Hari-hari kita aku percaya, aku percaya, aku percaya. Mau makan siang, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Makan malam, aku percaya. Aku percaya terus pendeta. Habis itu, ini firman Tuhan. So keterlaluan lu kemangkwa itu. Bilang kata aku percaya, mereka nanya enggak percaya. Kalau aku percaya, baking tuh Tuhan ada bilang. Oh, siapa yang mau dapat baking tuh dia? Bilang percaya Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Allah, juru selamat, ya. Roh dan hidup perkataannya. Waktu dia bilang saudara, cuma tatawa. Mau baking nanti Jo. Kenapa semua mati orang? Nah itu. Semua tuh orang dia bilang-bilang begitu. Awas di semua mati itu. Oh kasih yang pendeta. Pendeta tuh mau mati kalau orang tinggal mau mati-mati. Iyo dang. Angkau kan apa? Penjaga pintu surga tuh. Jadi kita kuno tapi badiri kota buka tuh pintu. Pendeta ini segala rupa. Coba Ibrani 3. Coba baca dulu itu. Ibrani 3, coba lihat ayat 6. Lihat ayat 6. Coba lihat. Kayaknya dari ayat 5 Jo, ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Orang ini adalah rumah Allah kan? 1 Korintus 6 ayat 19-20 toh. Sebentar lihat. Lihat di sini ya. Lihat ya. Sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Toh. Selama ini yang saudara jadi dengar cuma tuh 1 Korintus 6 tadi. Toh, ayat 19-20. Nah, sekarang saudara lihat Ibrani juga memberitahu kepada kita bahwa rumah Allah adalah kita.
Makanya orang ini kasih rumah Allah pendeta. So itu jangan menghakimi. Kok apa? Rumahnya ialah kita, koma, belum titik. Masih koma, artinya ada penjelasan berikutnya. Apa? Rumahnya ialah kita, yaitu jika kita teguh sampai akhir. Sampai kepada akhirnya. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sekali lagi, saudara. Kepercayaan dan pengharapan yang bukan yang saudara abaikan, yang dimegahkan. Hati-hati. Jadi nyanda ada lagi yang saudara megahkan dalam hidup ini. Tapi kepercayaan dan pengharapanmu kepada Tuhan itu yang kau megahkan. Jadi waktu orang ngoni jo itu. Ya, kalau kita ndak, kita tetap dengan Tuhan. Di sana kepercayaanku. Tuh. Itu baru buktinya kita ini rumah Allah. Waktu kau tetap teguh dalam imanmu kepada Dia. Tuh. Dia adalah firman itu. Tuh. Firman saudara ini mau dengar. Kau bukan rumahnya. Kau boleh ada di dalam gereja tapi kamu bukan rumahnya. Nah kalau kita bukan rumah Allah, kau siapa pe rumah? Tuh kan. Coba. Kalau kita bukan rumah Allah, kan saya bilang kepada saudara selalu, cuma ada 2 kekuatan di dunia ini. Kalau bukan Tuhan pasti setan. Kita komangnya tidak pernah panggil-panggil pas setan. Iya. Kenapa kau menolak Tuhan? Karena setan kau biarkan ada di dalam hidupmu. Ya. Itu kan yang Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Waktu dia bilang kamu harus dimerdekakan. Orang langsung bilang kapan kami pernah jadi hamba? Ya, kami tidak pernah jadi budak siapapun. Oh Yesus bilang iblislah bapamu. Itu bayangkan. Itu Yesus loh yang bilang. Sekali lagi, waktu saudara begitu sulit untuk menerima kebenaran yang adalah Yesus itu, artinya kau dikuasai setan. Jangan pikir kalau dikuasai setan, dia semua malele ewe. Tuh, karena kesurupan. Bukan. Saudara tahu enggak? Itu setan bodok itu kalau masih jaga kesurupan. Tuh, kalau saudara dengan tenang, bijaksana dia. Itu setan pandai. No, dia dapat lihat rupa deng Tuhan, padahal dia deng setan. Padahal dalam hati berentile, akhirnya kita mau baking. Nah itu setan pandai tuh, pandai marbodok. Itu setan pandai marbodok, saudara tuh. Setan itu kan sebenarnya bodok. Tuh, loh, gitu saudara ya. Setan itu bodok ya. Torang lebih bodok dari setan. Siapa yang bisa mengalahkan setan? Siapa? Waktu Tuhan yang hikmat itu ada denganmu. Kalau nyanda setan boleh bikin bodok pat orang lu, bukan boleh bikin bodok. Tuh, selama engkau diperbudak, setan superbudak dan kau tidak pernah sadar. Itu. Mengapa firman Tuhan bisa sekeras ini malam ini? Karena Tuhan ingin membebaskanmu dari perbudakan itu. Supaya saudara nyanda cuma hadir di gereja. Tapi sungguh-sungguh kau ini menjadi rumah bagi Yesus. Tuh. Itu saja kalau cuma malam ini. Saudara lalu besok-besok saudara abaikan, tetap masuk neraka. Aduh kasihan. Jadi sekali lagi kepada saudara, ini pokoknya apa adanya. Kasih tahu apa adanya. Ini bukan untuk membuat saudara, lu kalau begitu sudah jangan kalau begitu. Bukan saudara, supaya saudara tahu
Ini perjuangan, ini lebih apa? Ini lebih real daripada perjuanganmu mendapatkan uang. Duh kasihan perjuanganmu melawan penyakit. Aduh kasihan. Saudara nih tahu saudara ini sakit rohani. Itu yang paling serius. Sakit rohani paling serius. Ya. Mengapa orang-orang yang katanya orang rohani kemudian mengabaikan sakit rohani? Kenapa? Setan sudah apa orang itu? Tuh. Setiap kali mau sadarkan kalau dia sakit rohani, jangan dengarnya mulai komang dia menghakimi. Saya bilang ke saudara, yang namanya guru itu mesti tunjukkan kepada muridnya. Ini benar, yang ini yang salah. Itu tuh guru. Masa guru mau disuruh tanya ke orang lain? Guru kata begitu. Guru ya dia mesti tahu dong DP rumus. Dia mesti tahu dong jawaban yang benar tuh yang mana, kan begitu. Itu berdep nama guru. Nah kepada saudara, jangan bilang, aduh ini memang tukang menghakimi. Saya ini guru. Saya harus mengajar saudara. Menunjukkan ini benar, ini salah. Begitu. Tuh, saya bilang ke saudara, B tambah A, ba. Dong bilang kata B. Gimana sih? Kita ini anggap guru atau tuh orang itu? Kan begitu harusnya. Aduh Enci bilang kata B tambah A, ba. Aduh ngana tuh orang kasih yang tahu B tambah I, B tambah A, B kasih yang. Pokoknya kita terserah ngoni mau bilang apa mar. Tapi Enci itu paling betul. Dia tapi guru. Begitu saudara. Kecuali kalau nyanda ada bukti ayatnya. Tuh, semua pendeta bilang begini. Kapan nih pendeta bilang begitu? Loh, ini apa DP ayat? Tuh orang udah bilang itu dia? Mana DP ayat? Kenapa Yohanes 3 ayat 16? Baca dengan lengkap. Baca Yohanes 3 ayat 18. Coba. Ayat 16 tahu tuh? Oh ayat 18. Coba 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tuh, orang yang menolak Yesus adalah Tuhan dan Allah sudah berada di bawah hukuman. Itu orang kok mempercaya Allah Bapa. Dia bilang percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kamu percaya Allah Bapa. Yesus bilang apa? Kalau kamu menolak anak, kamu menolak Bapa. Kalau kamu tidak mempunyai anak, kamu tidak mempunyai Bapa. Yang bilang Yesus. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Kok percaya pasti masuk surga? Percaya bagaimana? Sudah berada di bawah hukuman. Bukan nanti mau tunggu masuk neraka. Kamu tidak mau percaya sekarang. Kamu sudah sementara dalam hukuman. Kurang mau tunggu, kasih masuk di api. Aduh kasihan. Saudara tidak rindu saja datang ke Tuhan. Itu hukuman saudara. Biasanya kau rindu kemudian tidak. Kamu yang menempatkan dirimu ada di bawah hukuman. Tahu siapa salah? Duh martu orang komang selalu diucapkan berkat. Kasihan saudara. Waktu kau tidak seperti yang Tuhan mau, artinya kita meletakkan diri di bawah kutuk. Kutuk komang sudah dipatahkan. Kasihan bukan main orang. Ini kan pemahaman masa kini. Makanya baca jangan satu ayat. Baca dengan lengkap. Supaya kau mengerti kalau kau sementara dibodohi. Bikin bodoh kok. Duh nih pendeta memang terlalu keras. Yesus pehotbah. Saya cuma ulang kok. Bukan?
Kamu mengasihi aku. Yesus bilang, cuma satu buktinya. Lakukan seluruh perintahku. Toh, percaya akibatnya adalah mengasihi Tuhan. Semakin orang mengasihi Tuhan, semakin orang percaya. Toh, saudara, ini kasih dan kepercayaan ini satu ini. Coba, saudara kasih tinggal rumah pas apa? Orang yang kau kasihi. Orang yang kau percayai. Kenapa engkau percaya pada dia? Oh, karena dia sayang pada kita. Nah, kan begitu. Kenapa engkau tidak bisa percaya pada dia? Berarti ada yang kau curigai. Kan begitu. Berarti orang itu belum bisa dipercaya. Kenapa kau curiga? Karena sebenarnya orang itu belum bisa dipercaya. Coba kok saudara. Sekarang kenapa orang curiga pada Tuhan? Hah? Kenapa orang sekalipun tidak bisa, orang tidak mungkin bilang ini akui dengan mulut, tidak mungkin. Tapi sikapmu menunjukkan bahwa sebenarnya kau ragu terhadap Tuhan. Kau meragukan firman-Nya. Bayangkan semua sudah diberitahu kepada saudara. Kenapa ini contoh hidup? Saya beritahu apa saudara? Mau apa? Doi, kesehatan. Semua diberitahu kepada saudara. Saya buktinya bahwa Tuhan kita benar-benar hidup. Dan waduh, dia mengasihi kita dan tidak mungkin dia berbuat jahat kepada kita, itu tidak mungkin. Ya. Kalau dia sampai izinkan orang ada dalam persoalan, loh kamu sementara taat lalu kamu diuji. Artinya lalu kamu dapat persoalan, berarti kamu sedang diuji. Kong kia padang Tuhan, aduh kita reken bilang Tuhan bersuara padaku, Tuhan cuma babadiang. Kalau sementara ujian, guru mengajar atau enggak? Kalau sementara ujian, dia badiang supaya murid-murid konsentrasi, mau baking itu ulangan tuh supaya dapat 100. Guru badiang. Bukan tuh gurunya ndak ada, dia ada di situ. Dia lihat siapa yang nyontek. Siapa ini menengok. Baspik. Jadi tuh guru ada di situ. Atau mungkin dia keluar sebentar di bawah dari jendela. Siapa ini yang nyontek? Dia pikira nernya ndak ada. Kenapa tuh ner ada di situ kasihan. Kaget angko dia sotoki di kepala. Stop ngana baspik. Saya dengar anak-anak bercerita, ya, ada teman mereka yang rupanya dari tadi nyontek. Ya. Tiba-tiba guru ini sekolah Alkitab, saudara. Tiba-tiba ini guru, so diseipa dia, langsung dia ambil kertas ujiannya dan dirobek. Ini sekolah Alkitab. Ya. Kalau kamu ya bisa tidak jujur kepada Tuhan, karena tidak pantas jadi pendeta. Tidak pantas kamu jadi hamba Tuhan. Jadi bayangkan dia sudah tidak periksa tuh ujian, langsung robek. Karena tadi dia dari liar rupanya. Ini orang nyontek. Itu tuh ujian. Jadi waktu saudara tunggu-tunggu, kenapa Tuhan yang tidak babas suara? Padahal kan kita setia, kita kan dengar-dengaran. Oh, kamu sedang ada dalam ujian. Harusnya bersyukur, kenapa? Mau naik kelas. Terima kasih Tuhan. Tuhan banyak. Berarti kita di ujian. Oh Tuhan, kuatkan aku. Kita kotek mau naik level. Level up. Nyandak tunggu. Nyandak terus di taman kanak-kanak terus. Sudah kemang kita semua SMP. Tenang sekali dia di taman kanak-kanak. Kayak apa? Masuk jam 9, pulang jam 8. Tutu TK. Baru datang, so terlambat. Sekolah mulai jam 8, dia datang jam 9. Baru 5 menit so pulang. Nah itu teman kanak-kanak. Aduh ya terampai gereja nyandak lama. So itu tadi mau jadi dirembokan apa? Oh Tuhan, lama sekali. Ini kataku anak perkuliahan. Gitu. So, jadi yang saudara ini dapat program unggulan. Begitu. Iya begitu. Tuhan semua datang. Semua diwisuda orang. Ada terik kasih.
apa? Apa kau tidak istilah itu? Gitu kan. Ya. Saudara dapat apa kau tidak? Apa tuh DP istilah ya? Tuh lompat kelas dan apa kau tidak? Saudara, orang dapat akselerasi. Oh. Leng orang begini. Dia langsung akselerasi. Nggak pakai tekan, nggak usah. Jadi orang sudah diajar bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Jaga orang hati, bagaimana mencintai firman Tuhan. Tuh, cari pada dia, rindukan dia. Begitu. Waktu saya mulainya tidak rindu. Oh Tuhan ampuni aku mau cinta padamu. Tuh, yang cuma ku nyanyi Hosana. Tuh, aku cinta padamu Tuhan. Tuh. Di bait pertama seringkali kita potong tengah saudara. Langsung menyanyi bait kedua. Aku cinta padamu. Padahal bait pertama apa? Ujilah aku Tuhan. Oh, uji kata. Ada orang cuma sampai di menyanyi. Uji kata. Belum apa-apa dia sobat Arya menangis. Soalnya kedua kali kita bilang kata menyanyi ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Tuhan kenapa kok ini ujian? Kenapa kita tidak salah apa loh? Ujian itu bukan nanti engkau salah. Ujian itu justru membuktikan kekuatanmu. Itu kan tuh ujian. Ujian itu apa? Membuktikan kalau saudara pantas naik kelas. Itu tuh ujian. Bukan ujian, wah ada salah apa kita? Kenapa kok kita diuji salah mengerti? Kalau kau diuji justru karena supaya kamu tahu, oh Tuhan terima kasih. Ternyata kita bertumbuh. Ternyata kita dengan firman Tuhan bukan cuma masuk sini kok keluar situ. No? Betul-betul kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Kita so banyak buah. Kong Tuhan apa? Potong-potong akang supaya lebih banyak buah. Bukan soba buah kita. Kenapa pukul-pukul terus? Kenapa begini terus? Nah, begitu. Tuhan bilang justru kalau kamu ini berbuah, kamu dibersihkan. Toh ada jelas supaya kamu lebih banyak buah. Begitu. Jadi kalau diuji apa? Jangan bilang kenapa diuji. Kita salah apa? Bukan salah apa. Tuhan dah kasih tunjuk sebenarnya kamu ini so kuat. Ya, jadi pantas untuk diuji. Apa? Itu angin berapa kata? 500 km per jam. Berarti so kuat kita. Terima kasih Tuhan. Pasti bukan karena kita. Pasti Tuhan yang sudah membuat aku kuat. Oh Tuhan, tolong supaya nanti 1000 km per jam. Nah itu. Ya. Sampai semua orangnya tidak lihat. Aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap kudus di muka Tuhan. Torang pikiran, torang hati, siapa mau tahu. Tapi waktu orang sadar, Tuhan maha tahu. Dia mampu melihat yang paling dalam, yang kau pikir tidak ada orang tahu. Tuhan sangat tahu. Pikiranmu belum sampai sana, dia so tahu engkau bermaksud apa.